Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami tentang perencanaan bisnis atau business plan yang beranggotakan yang pertama Ambarwati Dewi dengan NPM 2010103094, yang kedua Muhammad Fariza dengan NPM 2010103138, yang ketiga Rizal Adiatma 2010103111, dan yang terakhir adalah Rian Dwi Pratama dengan PM 2010103109. Selanjutnya adalah bahan kajian. Yang pertama pengertian perencanaan bisnis, yang kedua aspek perencanaan bisnis, yang ketiga manfaat dan fungsi perencanaan bisnis, yang keempat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan bisnis, yang kelima adalah ciri-ciri perencanaan bisnis yang baik, dan yang terakhir strategi pengembangan UMKM untuk menghadapi pasar global. Selanjutnya, sebelum membuat perencanaan bisnis, hal yang wajib diperhatikan oleh seorang calon wirausaha adalah yang pertama, produk apa yang dibuat, yang kedua, mengapa produk tersebut dibuat, yang ketiga, siapa target pasarnya atau pembelinya, yang keempat, kapan produk akan dibuat, dan yang terakhir, di mana produk tersebut dibuat atau tempat usaha. Selanjutnya, perencanaan bisnis adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Tujuan dari perencanaan bisnis yaitu memberikan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh seorang wirausaha. Hal ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara ide dan kenyataan. Baik, yang selanjutnya ada unsur-unsur perencanaan bisnis. Yang pertama ada informasi ringkas tentang bisnis, yang kedua ada deskripsi tentang perusahaan, yang ketiga ada barang atau jasa, dan yang keempat ada analisis pasar, kelima ada strategi pemasaran, dan yang terakhir ada rencana keuangan. Pada prinsipnya ada 4 aspek utama yang diperlukan dalam menyusun perencanaan bisnis, yaitu yang pertama ada aspek manajemen produksi, di mana aspek manajemen produksi menurut Mr. E. L. Birch adalah sebuah usaha untuk mengatur atau mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan produksi agar lebih efektif, baik dari segi biaya dan waktu serta jumlah yang telah ditentukan. Aspek manajemen produksi itu sendiri meliputi yang pertama ada perencanaan produksi, yang di dalamnya ada jenis barang yang diproduksi, kualitas barang, jumlah barang, dan bahan baku. Yang kedua ada pengendalian produksi, yang dimana di dalamnya ada pengaturan detail rencana sistem kerja, menentukan target pasar, menyusun perencanaan jadwal kerja. Yang ketiga ada pengawasan, di mana di dalamnya ada menetapkan standar dan kualitas barang, ada melaksanakan produksi tepat waktu dan quality control atau pengecekan barang. Kemudian yang kedua ada aspek manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yaitu bagaimana bisnis mampu memberikan motivasi kepada karyawan, serta proses perekrutan, pelatihan, dan evaluasi sehingga nantinya sumber daya manusia yang dimiliki dapat menjalankan operasi bisnis yang dikembangkan. Aspek manajemen sumber daya manusia sendiri meliputi yang pertama desain pekerjaan, deskripsi pekerjaan, job value, kapasitas SDM, recruitment, produktivitas, training and development, compensation and benefit, dan career planning. Selanjutnya aspek yang ketiga yaitu aspek manajemen keuangan, di mana aspek keuangan dari perencanaan usaha harus dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk laporan keuangan seperti neraca, rugi laba, dan cash flow. Aspek manajemen keuangan meliputi yang pertama ada sumber pendanaan. Sumber pendanaan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada modal sendiri, yang kedua ada modal pinjaman. Kemudian yang kedua ada kebutuhan pembiayaan modal investasi, yang ketiga ada kebutuhan pembiayaan modal kerja, yang keempat ada analisis biaya tetap, kelima ada biaya per produksi, keenam ada proyeksi aliran kas, dan yang terakhir ada penentuan harga pokok produksi. Selanjutnya yang keempat, aspek manajemen pemasaran. Aspek manajemen pemasaran perlu diperhatikan dalam sebuah perencanaan usaha untuk mengetahui seberapa besar peluang pasar bagi produk yang akan ditawarkan.
Aspek manajemen pemasaran meliputi yang pertama yaitu mengidentifikasi perilaku konsumen, yang kedua menganalisis pasar konsumen, yang ketiga menganalisis pesaing, yang keempat menentukan target marketing, yang kelima menetapkan marketing budget, yang keenam menentukan timing, yang ketujuh menentukan marketing mix. Kemudian, manfaat utama dari perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu membantu permodalan, yang kedua menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan, yang ketiga mengetahui tujuan dan prioritas bisnis, yang keempat membuat ide-ide bisnis lebih terencana, yang kelima memberi gambaran pada konsumen dan investor. Kemudian fungsi perencanaan usaha. Yang pertama sebagai alat bantu untuk menentukan visibilitas usaha yang akan dijalankan dalam kondisi pasar yang ada, kemudian sebagai acuan bagi pelaku usaha atau pengurus koperasi untuk mengorganisir aktivitasnya, dan yang terakhir sebagai alat bagi pelaku usaha untuk memperoleh dukungan pendanaan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu membuat konsep produk yang jelas, yang kedua menghitung kapasitas dan prasarana yang dimiliki, yang ketiga bijak dalam menggunakan modal yang dimiliki, yang keempat selektif dalam memilih partner bisnis, yang kelima merencanakan sumber modal selanjutnya. Kemudian empat hal yang perlu diperhatikan saat mengembangkan bisnis UMKM. Yang pertama yaitu menjaga arus kas bisnis, yang kedua terus kreatif dalam berinovasi, yang ketiga membuat strategi pemasaran dan pelayanan konsumen, yang keempat jaga loyalitas karyawan. Ciri-ciri perencanaan bisnis yang baik. Yang pertama, scale of business. Yang kedua, measurable atau terukur. Yang ketiga, achievable atau dapat dicapai. Yang keempat, reliable atau dapat diandalkan. Dan yang kelima, time scale atau batas waktu yang dapat ditentukan. Strategi mengembangkan UMKM untuk menghadapi pasar global. Yang pertama, menentukan produk atau produk. Yang kedua, menentukan price atau harga. Yang ketiga, memilih place atau lokasi tempat. Yang keempat, menentukan promotion atau promosi yang tepat. Dan yang kelima, mampu mengelola people atau SDM-nya. Berikut sumber referensi yang kami dapatkan untuk mengerjakan hasil dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.